Jumpa lagi dengan Bung Yes, masih di Euro 2024. Dan semalam kita semua mengikuti dua pertandingan ya, di babak perdelapan final atau 16 besar dengan memakai sistem gugur. Maka telah terjadi satu kejutan ketika juara bertahan Italia dipulangkan oleh Swiss dengan kekalahan 0-2. Sementara Jerman yang menjadi tuan rumah melangkah mulus dengan juga mencetak 2 gol ke gawang Denmark. Sehingga Jerman dan Swiss akhirnya memastikan diri ke 8 besar. Dan bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ikuti terus analisis Bung Yes. Tentu saja like, comment, and subscribe. Seperti yang diperkirakan bahwa Jerman akan menghadapi gempuran-gempuran Denmark, dan itu terjadi. Meski Jerman akhirnya memetik hasil maksimal lewat 2 gol penyerang tengah dari klub Arsenal Inggris, yaitu Kai Havertz di menit ke-57. Kemudian penyerang dari klub Bayern Munchen Jerman, yaitu Musiala di menit ke-67. Dengan 2 gol ini maka Jerman melangkah ke 8 besar. Sementara kita lihat bahwa Swiss yang bertanding lebih dulu menyingkirkan Italia dengan 2 gol yang dicetak oleh Freuler di menit 37 di babak pertama, dan kemudian 1 menit babak kedua baru berlangsung, tepatnya di menit ke-46 Vargas melengkapi kemenangan Swiss menjadi 2-0. Dengan demikian Italia lebih awal salah satu tim kandidat juara di Euro kali ini pulang lebih dulu. Nah, kemudian kita lihat Jerman misalnya melawan Denmark ya. Ini pertandingan memang sudah diperkirakan akan berlangsung ketat, dan ada persaingan di lini depan antara kedua tim, yaitu Kai Havertz di kubu Jerman dan juga Rasmus Højlund di kubu Denmark, karena kedua pemain ini datang dari satu klub yang sama, Arsenal, runner-up Liga Primer musim ini. Tetapi ternyata Havertz lebih beruntung, artinya unggul dari Højlund karena dia berhasil mencetak gol dari titik penalti. Tetapi secara keseluruhan juga Havertz memang harus mencetak lebih daripada 1 gol, karena ada 2 peluang bersih yang diperoleh oleh Havertz tetapi tidak dikonversi menjadi gol, dan itu peluang yang memang 99% harus menjadi gol. Dia sudah berhadapan dengan kiper Denmark, yaitu Kasper Schmeichel, tetapi contekan bolanya masih melebar dari gawang Denmark, sehingga hilanglah kesempatan dia untuk mencetak 2 gol bahkan 3 gol dalam pertandingan semalam. Dan gol Musiala juga merupakan sebuah gol counter attack yang dilakukan oleh Jerman, sehingga dengan mudah Musiala bisa mengecoh Schmeichel dengan mengirim bola ke sudut kiri gawang Denmark. Denmark sendiri memang telah memberikan perlawanan yang begitu maksimal. Bahkan mereka harusnya unggul lebih dahulu. Tetapi sebuah gol mereka di babak kedua dianulir karena memang lebih dulu terperangkap offside. Dan Jerman, karena ada 2 pemain yang memainkan peranan penting semalam, yaitu Rudiger di lini pertahanan dan juga Toni Kroos di lini tengah, sehingga mereka sangat kokoh dan solid sekali untuk bisa membendung tekanan-tekanan yang begitu gencar dari Denmark yang bermain secara militan. Nah, ini yang membuat Jerman agak sedikit kewalahan, tapi ya oke lah. Jerman dengan kedewasaan dan kematangan daripada pemain-pemainnya yang lebih banyak berpengalaman karena bermain di klub-klub besar, maka Jerman akhirnya dengan mudah bisa mengatasi Denmark sehingga memastikan diri ke 8 besar. Nah, bagaimana dengan pertandingan nanti malam? Nanti malam ini pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat akan dimainkan partai Inggris melawan Slovakia. Kemudian juga pada Senin dini hari 02.00 Spanyol akan berhadapan dengan Georgia. 2 pertandingan ini secara sekilas kalau kita lihat dari statistik dan kekuatan 4 tim, maka Inggris dengan mudah bisa mengatasi Slovakia. Begitupun Spanyol kemungkinan besar juga akan menggulung Georgia. Tetapi ada catatan di sini. Jika melihat statistik, baik Inggris melawan Slovakia maupun Spanyol melawan Georgia, ini Inggris dan Spanyol sangat kuat sekali, ya, sangat mendominasi lawan-lawan mereka, ya.
Dari 5 pertemuan Inggris dengan Slovakia, Slovakia belum sekalipun menang. Inggris mencetak 4 kemenangan dan 1 kali bermain imbang. Terakhir Inggris mencetak skor 2-1 ya terhadap Skotlandia di tahun 2017. Setelah itu Inggris dan Slovakia belum pernah bertemu lagi. Nah, sekarang malam ini mereka akan bertemu ya. Nah, kemudian Spanyol juga sama. Spanyol juga dari 5 pertemuan mereka hanya sekali kalah dari Georgia, tetapi mereka mencetak 4 kemenangan. Nah, kemenangan yang paling besar karena Spanyol dan Georgia ini sudah bertemu juga di babak kualifikasi Euro 2024 ini. Dan dalam 2 kali pertemuan, Spanyol menghancurkan Georgia 7-1 di kandang Georgia. Kemudian di kandang sendiri, Spanyol unggul dengan skor 3-1. Jadi 2 pertandingan terakhir antara Spanyol dan Georgia, Spanyol bisa mencetak 10 gol ke gawang Georgia, sementara Georgia hanya bisa mencetak 2 gol. Namun kalau melihat di statistik babak penyisihan, khususnya Inggris melawan Slovakia, nah Inggris harus hati-hati. Oke lah, katakan mereka memang unggul dari Slovakia dalam 5 pertemuan. Tetapi kondisi terkini Inggris nampaknya tidak menjanjikan untuk mereka bisa dengan mudah, ya sekali lagi, bisa dengan mudah bisa mengalahkan Slovakia. Karena di babak penyisihan, mereka hanya bisa mencetak 2 gol lewat Bellingham dan Harry Kane. Padahal Inggris memiliki pemain-pemain yang sangat produktif di lini depan. Ya, selain Kane dan Bellingham, ada juga sayap kanan Bukayo Saka yang bermain untuk Arsenal, dan juga ada Phil Foden yang bermain untuk Manchester City. Kalau melihat 4 pemain ini berada di lini depan Inggris, harusnya Inggris lebih produktif dibandingkan oleh tim-tim lain. Tetapi ternyata mereka hanya bisa mencetak 2 gol. Itu pun ketika mengungguli Serbia 1-0 lewat gol Bellingham, dan kemudian ditahan Denmark 1-1 lewat gol Harry Kane. Nah, bagi pelatih Gareth Southgate, dia harus hati-hati. Kalau terlalu overconfidence melawan Slovakia, bukan tidak mungkin Inggris harus membutuhkan perpanjangan waktu atau bahkan adu penalti baru bisa mengalahkan Slovakia. Tetapi kalau Inggris bisa mengoptimalkan semua kekuatan yang ada, karena mereka memiliki itu semua. Ya, di belakang ada Stone, kemudian di tengah ada Rice. Ini memperlihatkan bahwa Inggris sebetulnya bisa lebih baik dari pertandingan di babak penyisihan. Dan Slovakia pun lolos karena ya memang memiliki hanya poin 3 di babak penyisihan sebagai peringkat ketiga terbaik. Dan sekali lagi, kalau Inggris tidak hati-hati, mereka akan bisa terpeleset nantinya di tangan Slovakia. Nah, bagaimana dengan Spanyol dan Georgia? Spanyol akan menggilas Georgia, minimal dengan 2 gol nantinya. Ini bukan ramalan, tetapi ini berdasarkan statistik pertemuan kedua tim dan penampilan Spanyol di babak penyisihan grup. Dan kalau Spanyol bisa meraih kemenangan, mereka akan mengawali bersama Jerman, mengawali partai final ideal Euro kali ini. Karena setelah Jerman lolos, mereka akan bertemu Spanyol di babak 8 besar. Ini pertandingan yang tentu kita semua akan tunggu. Kembali pada pertemuan Spanyol dan Georgia nanti malam pukul 02.00. Kemungkinan besar juga pemain muda penuh harapan dari Spanyol, Lamine Yamal, sudah bisa mencetak gol kali ini karena memang Georgia memiliki pertahanan tidak sebaik tim-tim lainnya. Tetapi itu pun dia harus lebih eksplosif dan lebih rajin daripada penampilan sebelum ini. Ya, karena 2 pasangannya di depan, yaitu Morata dan Willian juga tidak kalah hebatnya dalam speed. Nah, beruntung bagi Spanyol, mereka punya penyerang tengah Alvaro Morata yang sangat berpengalaman, dan dia diapit oleh 2 penyerang muda, dan ini bisa memudahkan mereka untuk bermain dalam kecepatan tinggi, 1-2 sentuhan untuk mengobrak-abrik pertahanan Georgia. Dan kalau Georgia lebih bermain terbuka, maka ini fatal bagi pertahanan Georgia nantinya. Tetapi kalau mereka bermain dengan konsep pertahanan parkir bus, nah ini tentu akan menyulitkan Spanyol untuk bisa mencetak gol lebih banyak ke gawang mereka. Dan kita tunggu
Mudah-mudahan saja Inggris dan Spanyol yang lolos. Karena bagaimanapun kita tentu ingin selalu melihat tim-tim besar yang tampil bahkan sampai di final, bukan tim mediocre. Dan bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ingat bola itu bulat. Giring terus!